Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Hari ini Bapak ingin menyampaikan bahwasannya Bapak mohon maaf sekali belum bisa melaksanakan Google Meet dikarenakan untuk hari Rabu tanggal 1 itu tepatnya hari ini itu Bapak ada simulasi untuk ANBK untuk kelas 5. Jadi Bapak harus mempersiapkan semuanya, harus men-setting lab komputer, men-setting komputernya agar connect seperti itu. Sebenarnya Bapak ingin sekali Google Meet karena udah 2 minggu ya kita tidak Google Meet. Jadi Bapak bingung sebenarnya, mau nggak mau Bapak harus tidak Google Meet kembali. Jadi Bapak hanya bisa untuk segi video pembelajaran aja ya. Bapak terangin materi yang selanjutnya nanti akan dibahas untuk kalian. Masih tetap semangat ya. Bapak akan usahakan mungkin minggu depan kita untuk kelas 4 Bapak akan diusahakan kita bisa Google Meet kembali. Oke. Anak-anak, yuk mari kita buka halaman 36 ya. Bab berapa ini? Bab 4 halaman 36. Oke, kita lihat. Kita di sini belajar tentang mengatur paragraf dan paragraf berbutir ya. Aduh, mohon maaf Bapak lagi pilek ini. Jadi di sini ada 2 poin. Di sini ada 2 poin ya, anak-anak. Yang pertama poin mengetahui paragraf, mengatur paragraf ya. Kelihatan gak ya? Mengatur paragraf. Yang kedua paragraf berbutir. Oke, kita bahas yang mengatur paragrafnya ya. Mengatur paragraf ini terdiri ada berapa ini? 4, 1, 2, 3, 4. 4. Yang pertama aligned left ya, berfungsi itu untuk rata kiri. Center ini berfungsi untuk rata tengah. Aligned right berfungsi untuk apa? Rata kanan. Just TV untuk apa? Berfungsi untuk rata kiri dan kanan, berarti lurus dia. Nah, nanti langsung kita praktekin aja ya. Yang selanjutnya paragraf berbutir itu yaitu ada numbering, berfungsi untuk penomoran angka. Yang selanjutnya bulleted untuk berfungsi untuk penomoran simbol. Langsung kita praktek yuk. Pengaturan paragraf nih ya, lihat di halaman 37 ya. Oke, kita lihat ya, langsung praktek di laptop. Ini masih desktop ya, ini namanya desktop biasa nih, desktop. Kita lihat langsung buka Word. Tep ya, Bapak udah buka Word tuh, Bapak udah mempersiapkan paragrafnya. Paragrafnya udah Bapak siapkan. Oke. Kita sekarang memfungsikan ini. Fungsinya ini apa sih? Yuk kita lihat. Bahas rata kiri ya, aligned left, rata kiri. Oke. Rata kiri ini yang dimaksud seperti ini loh. Kursor mana kursor? Nih kursor ya. Kita blok dulu. Biar kelihatan ada setiap paragraf, kita kasih ini deh. Kasih apa namanya? Spasi. Kasih enter deh biar kelihatan gitu loh. Paragraf berapa.
Tuh ya, ini paragraf ke-1 nih, yang namanya paragraf 1 nih, di sini ada bahasa Indonesia juga nih. Kalau kita membahas tematik maksudnya pembelajaran kurikulum 13, di sini kita membahas bahasa Indonesia juga nih. Ini apa nama anaknya? Ini namanya apa anak-anak? Ini namanya paragraf pertama nih, yang kayak gini nih. Ada jedanya. Nah, ini paragraf kedua. Nah, ini paragraf kedua. Nah, ini paragraf ketiga. Oke, di sini kita ada bahasa Indonesianya. Ya, maksudnya dalam arti pembelajaran tematik membahas tentang bahasa Indonesia, tentang paragraf. Oke. Kita kesampingkan dulu, kita bahas TIK dulu ya, komputernya dulu ya. Yang dimaksud apa hari ini kita bahas rata kiri, alik left ya. Oke, ini ya. Kita blok nih. Kita bloknya itu klik kirinya ditekan sambil digeserin ke bawah seperti ini. Oke, lalu lihat ini. Nih. Yang sebelah sini itu kiri, rata kiri. Ini rata tengah, yang tengah nih. Yang ini rata kanan, ini rata kiri dan kanan. Kita bahas rata kiri dulu. Nah, rata kiri seperti ini, rapih tuh. Coba diulangin lagi. Dia kan acak-acakan nih. Nih acak-acakan. Kita pencet rata kirinya yang ini. Tuh. Jadi dia berubah rapi. Nih yang ini. Tuh, dia acak-acakan. Ini yang ini nih, yang ini fungsinya dia acak-acakan. Nih. Acak-acakan. Nah, ketika dia mencet yang ini nih, yang rata kiri dan kanan namanya Just TV, kita klik. Nah, Just TV ini fungsi Just TV. Rata kiri dan rata kanan. Ya. Rata kiri dan rata kanan. Sekarang kita ubah ke rata kiri. Berantakan dia kalau rata kiri. Oke, kita ubah ke rata kiri dan kanan. Just TV maksudnya rata kiri dan kanan ya. Itu perbedaannya. Oke. Selanjutnya kita ubah di paragraf kedua. Paragraf kedua itu yang dimaksud adalah kita sekarang ubah tengah ya. Rata tengah ya namanya. Kita ubah nih, yang ini nih ya. Nih. Oke, nih. Klik rata tengah. Nah, rata tengah dimaksud ini loh. Ini dia ini dia berantakan, tapi dia posisinya ada di tengah. Tuh, di tengah ya. Tuh di tengah tuh. Ya. Maksudnya ini enaknya buat apa nih? Enaknya buat judul. Contoh judulnya. Contoh ya judulnya. Pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Ya, lihat tuh ya, pendidikan Indonesia. Kita blok, nih namanya di blok nih. Kita taruh di rata tengah di sini. Center, maksudnya tengah itu center. Tuh, enaknya judul kalau rata tengah tuh. Oke. Jadi ini dia fungsinya. Oke. Sekarang rata kanan. Nah, ini. Kita blok dulu. Yang ini ya bagian paragraf ketiga ya kita ubah. Oke, paragraf ketiga kita ubah. Kita ubah ke rata kanan. Ini rata kanan. Oke, kita pencet klik. Nah, dia di sini rata, ya rata, di sini enggak berantakan. Nah, ini namanya rata kanan nih. Berantakan. Ini fungsinya enaknya yang rata kanan itu, ya rata kanan itu nih fungsinya. Itu kita
Bapak ambil contoh ya, itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tuh rata-rata ngambilnya dia rata kanan. Contohnya ya. Tapi kalau misalkan kalian ada yang tahu contoh yang rata kanan selain bahasa Arab, silakan. Ya. Jadi Bapak ngasih contoh itu doang. Ini maksudnya itu rata kanan itu ininya lurus, ininya berantakan. Oke. Ini yang ini nih, yang ini sama ini nih, ini sama ini. Ini sama ini. Ini adalah rata yang ini. Ini rata. Ya, ini rata kiri dan kanan. Kenapa rata kiri dan kanan? Ini lurus. Ini lurus perbedaannya ya. Ini rata tengah yang di blok yang di paragraf kedua. Ini namanya rata tengah center nih. Sama ini tengah tuh, sama judul ke sama nih, tengah. Kenapa yang paragraf ketiga, yang kata ketiga ini adalah rata kanan. Nih, dia enggak ini, tapi ininya lurus. Ya, tapi ininya lurus nih. Itu fungsinya. Oke. Selanjutnya namanya mengatur paragraf. Oke. Sekarang paragraf berbutir. Oke. Kita lihat contoh. Maksudnya berbutir itu nih loh, yang kayak gini loh. Ini tambah ada 1 2 3 4 5 6. Oke, langsung kita praktek aja ya. Kita praktek aja ya anak-anak. Kadang keluar bahasa Bapak Betawinya, terkadang keluar bahasa Sundanya, bahasa Jawa bisa Bapak, asal jangan bahasa yang lain. Bapak nggak bisa bahasa yang lain. Bapak cuma bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, sama bahasa Betawi. Oke. Kita tulis ya. Judul enaknya di tengah. Kita lembaran baru aja deh. Kita tulis Pancasila. Pancasila 1. Nah, kalau judul tuh enak tengah. Kalau kita pakainya ini rata kiri. 1. Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nih fungsinya ini. Nih kalau mau angka di sini carinya. Set nih. Nih yang ini. Nih yang ini ya, numbering. Nih numbering. Oke. Numbering. Kita klik. Ada pilihannya. Kalau angka ini 1 titik, 1 dan titik. Kalau ini 1 dan tutup kurung. Ini 1 Romawi. Oke. Paham? Banyak pilihannya, tinggal kalian pilih. Kita pakai yang ini dulu aja, 1 titik nih. Oke, klik. Oke, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ada 5 poin ya, tapi Bapak nggak tulisin semua. Oke. Ada 5 poin. Oke. Maksudnya ini Bapak cuma tulis KKK doang ya. Intinya ada 5 poin ya. Nah, itu fungsinya tadi numbering. Yang penting ini loh. Yang kita bahas ini numberingnya. Ini sebuah contoh doang ya. Sekarang kita bahas yang simbol. Tanda simbol. Oke, tanda simbol kita buka
di halaman 40 dan 41. Oke, nih. Halaman 40 dan 41 ini simbol ya, ini nih ya. Oke, kita lihat laptopnya. Simbol ini simbol. Oke, ini simbol. Kita lihat pilihan menunya ada apa aja, banyak banget. Mau ngambil yang mana? Kita ngambil, ikutin yang ada di buku aja ya. Nih titik. Oke, titik ya, kita pilih titik. Tuh, dia berubah. Oke. Jeruk, melon, jeruk, melon, apel, apalagi, lemon. Ini loh fungsinya, tinggal mencet enter nih loh, namanya simbol ya, simbol. Kita pakai icon simbol. Yang atasnya ini adalah icon numbering. Number maksudnya ini number icon. Simbolnya terserah pilih yang mana. Ada di menu mana, Pak? Ada di menu sini. Ada di menu sini loh, nih. Pilih yang ada panahnya. Tuh, banyak sekali ya, tinggal dipilih mau yang mana. Oke, paham sampai sini? Oke, jika paham, ada tugas buat kalian ya. Tugasnya adalah buka halaman 43. Buka halaman 43 dan 44. 43 dan 44. Poin A pilihan ganda nih, dan poin B esainya ya. Ditulis di buku paket, maksudnya ditulis di buku cetak, silakan. Mau di buku tulis juga tidak apa-apa. Yang penting ketika Bapak koreksi itu kelihatan di foto ya. Mau di buku cetak nggak apa-apa, mau di buku tulis juga tidak apa-apa. Yang penting ketika dikoreksi kelihatan. Ingat poinnya, yang penting dikoreksi tulisannya kelihatan gitu ya. Paham? Jangan di kertas selembar. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Sekali lagi Bapak sangat meminta maaf, sangat sekali sangat meminta maaf sama kalian semua, khususnya untuk kelas 4 ya. Sangat meminta maaf khususnya kelas 4 belum bisa Google Meet, karena ya begini, kerjaan Bapak bukan guru doang. Kerjaan Bapak di sini sebagai IT juga. Jadi Bapak kerjanya lebih dari satu gitu. Makanya mohon maaf sekali ya, harap dimaklum. Yang terpenting kita proses belajar kita. Adab ingat ya, perilaku kita, adab kita. Yang Bapak nilai itu adab kita, perilaku kita. Nilai itu nomor 2, ilmu itu nomor 2, nomor 1 itu adab kita. Oke, semangat ya. Oke, terima kasih. Dadah.